Michelle Borba, sebagai seorang psikolog pendidikan, pernah berkata, sopan adalah cara terendah untuk meningkatkan empati. Banyak penelitian yang mengungkap bahwa sopan berkorelasi positif dengan empati. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan lunturnya sifat empati dan sopan akhir-akhir ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu walaupun secara tidak langsung, yang semoga insya Allah barokah. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita dan teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya, Farah Diba, dari Fakultas Psikologi Unisula, akan membawakan topik yang berjudul sopan dan empati sebagai kunci untuk menghargai dan saling melindungi. Sahabatku, saat ini kita melihat banyak sekali kejadian yang membuktikan bahwa kesopanan dan empati sudah mulai pudar. Kesopanan dan empati adalah salah satu dari sekian banyak akhlak mulia yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Ketika kita memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, maka artinya kita memiliki sifat empati. Di dalam Islam, empati berkaitan dengan kesopanan, menghargai, menghormati, baik dalam ucapan maupun perilaku, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Saat ini, mari kita lihat bersama, interaksi yang banyak digunakan adalah pada dunia maya daripada dunia nyata. Penggunaan media sosial pun semakin meningkat. Namun sayang, hal ini disertai dengan keprihatinan etis. Apa yang menyebabkan kesopanan dan juga empati menjadi pudar? Ketika kita berkomunikasi dalam dunia nyata, kita terbiasa untuk menjaga sopan santun. Kita terkondisi untuk menjaga hal tersebut karena terdapat suatu batasan psikologis. Namun sayangnya, ketika berinteraksi di media sosial, batasan tersebut pudar. Seolah-olah kita bersembunyi di balik sesuatu. Kita bebas berkomentar tanpa peduli akan kesopanan dan perasaan orang lain. Tidak peduli apakah komentar tersebut baik atau buruk. Padahal sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk berkata dengan baik, seperti hadis berikut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata dengan baik, atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang-orang saat ini terbiasa memberikan komentar yang buruk. Mereka memiliki kebebasan karena merasa bisa bersembunyi di balik suatu dinding virtual. Dengan mengabaikan kesopanan, saat ini perasaan orang lain juga mudah untuk diabaikan. Mereka tidak tahu betapa dahsyatnya dampak dari komentar buruk tersebut. Cyberbullying, ujaran kebencian, mencaci maki, dan lain sebagainya menyebabkan depresi, bahkan berujung kepada kematian. Banyak yang melupakan hal ini, sahabatku, dan menjadikan media sosial sebagai tempat yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahimindzalik. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim." Dalam ayat tersebut, jelas dikatakan bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh saling merendahkan. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Kita harus berperilaku dan berkata dengan sopan, tidak mengolok-ngolok dan juga tidak mencela. Sudah saatnya kita mulai menyadari bahwa kesopanan harus diterapkan di mana saja, terutama pada dunia maya. Walau seolah terdapat dinding yang membuat kita tidak terlihat, jangan sampai hal tersebut membuat kita melupakan empati dan mengorbankan orang lain. Walau seolah-olah tidak terlihat, jangan lupa bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan kesopanan dimanapun kita berada.
Marilah kita menghargai apa yang orang lain rasakan, karena sesungguhnya empati dan sopan adalah kunci untuk menghargai dan saling melindungi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga video ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.